Kita lanjutkan dengan asuransi atau tabaruk ya. Nah, asuransi atau tabaruk ini bisa melindungi penghasilan kita kalau kita sampai terjadi sesuatu, misalkan sakit atau meninggal dunia gitu ya. Setidaknya mengurangi pengeluaran itu ya. Asuransi bisa melindungi penghasilan, juga melindungi harta yang sudah dimiliki. Ceritanya dulu ya, Gaius Marius ini salah satu pemimpin di Roma, pemimpin kaisar lah ya. Dia punya banyak tentara Roma, dan banyak yang kalau perang itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, banyak yang keluarganya jadi hancur secara ekonomi. Nah, Gaius Marius ini punya ide. Nah, gimana kalau tentara itu patungan pemakaman. Jadi selama ini kalau meninggal ya, itu yang memakamkan itu nggak ada gitu, karena nggak ada yang membiayai gitu. Nah, akhirnya dia meminta tentara untuk patungan pemakaman. Kalau ada yang meninggal, yang anggota lain yang bayarin pemakamannya. Yang hidup lebih lama jadi nyumbang ke yang mati duluan. Jadi semua tentara diwajibkan untuk ikut patungan ya, semua nyumbang uang. Nanti kalau ada yang meninggal, biaya pemakaman diambil dari uang patungan itu gitu. Jadi yang meninggal belakangan ya nanti membiayai dulu yang meninggal duluan gitu, dan keluarganya yang ditinggalkan itu mendapat santunan dari uang patungan itu gitu. Ini konsep awal asuransi sebenarnya seperti ini dari zaman Romawi kuno. Nah, jadi prinsipnya asuransi adalah sedekah patungan gitu ya, patungan buat disedekahin gitu untuk orang lain. Dan kalau kita sampai kenapa-napa, orang lain sedekah pada kita, bukan investasi. Jadi tidak ada jaminan dari pemerintah juga ya, bukan investasi. Jangan diniatkan sebagai investasi. Kita tidak mengharap untuk imbal balik, kita ikhlaskan sebagai sedekah patungan bersama ya, kayak konsep lumbung desa gitu ya. Jadi semua anggota desa, anggota asuransi itu patungan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya asuransi, konsep asuransi syariah. Bedanya dengan yang konvensional adalah asuransi syariah adalah mengikhlaskan untuk sedekah patungan, namanya tabaruk gitu ya, gotong royong, takaful. Nah, asuransi itu jangan diniatkan investasi karena tidak ada jaminan dari pemerintah ya. Kalau deposito atau tabungan itu dijamin, namanya lembaga penjamin simpanan atau LPS. Tapi kalau asuransi yang dibilang ada nilai investasinya, itu tidak ada jaminannya. Jadi kalau misalkan tidak dibayar, ya nggak ada yang ganti gitu. Uang kita hilang ya nggak ada yang ganti gitu. Pemerintah tidak menjamin ya, yang jamin hanya perusahaan asuransi gitu. Nah, jika pencari nafkah meninggal dunia, ahli waris masih dapat nafkah. Tadi kita ingat cerita Park Seroyi ya, jadi anaknya masih dapat uang tanggungan. Dari mana uangnya? Dari uang yang dikumpulkan oleh seluruh anggota asuransi. Konsepnya seperti itu. Jadi tidak perlu perlindungan 99 tahun. Jadi kan sekarang banyak asuransi jiwa menawarkan sampai 100 tahun, 99 tahun. Perlu gak sih? Ya gak perlu sih sebenarnya. Karena angka harapan hidup Indonesia ya, itu masih 70 tahun aja. Jadi setelah 70 tahun biasanya meninggal gitu. Nah, atau kalau di seluruh dunia ya sekarang 90 tahun, itu hanya negara-negara yang sudah maju lah. Nah, cukup sampai ahli waris mandiri, jadi nggak perlu 99 tahun, misal 20 tahun. Jadi kita pakai asuransi namanya asuransi jiwa berjangka, atau yang asuransi jiwa murni ya, nggak pakai investasi, nggak pakai tambahan lain-lain, hanya asuransi jiwa aja ya, atau tabaruk ya, tabaruk kalau syariah. Nah, kenapa 20 tahun? Sampai ahli waris, misalkan anak yang paling kecil itu bisa cari nafkah sendiri 20 tahun atau berapa ya, tergantung usia ahli waris gitu ya. Itu hanya menggantikan nafkah aja, jadi yang diwariskan nanti beda dong harta harusnya. Nah, atau simpanan harta dan hasil tanam cukup untuk menafkahi ahli waris. Nah, kalau harta kita cukup untuk menggantikan nafkah, misalkan kita punya banyak aset dan hasil tanam juga udah cukup banyak untuk menafkahi ahli waris, tidak perlu asuransi sebenarnya. Karena konsep asuransi adalah menggantikan nafkah ketika kita kehilangan nafkah
tadi yang prajurit Romawi kalau meninggal. Nah, tapi selama simpanan harta dan hasil tanam kita belum cukup untuk menggantikan nafkah, harus terus ikut. Sebaiknya sih terus ikut, gitu ya. Karena ini pilihan ya. Semua yang saya sampaikan adalah pilihan. Tapi saya sampaikan yang terbaik, yang paling optimal itu seperti apa. Kemudian manfaatkan nilai perlindungan atau pertanggungan untuk menggantikan nafkah. Dan biasanya kalau kita ikut asuransi jiwa akan disampaikan nilai perlindungan atau nilai pertanggungan nanti untuk menentukan besarnya premi ya. Kemudian jangan tergiur produk asuransi yang dikaitkan investasi, unit link dan sebagainya. Ciri-cirinya adalah yang punya nilai tunai ya, yang ada ilustrasi investasi gitu. Nah itu berarti produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah karena akhir-akhir ini unit link itu sering di pojokkan ya, sering dihina-hina gitu. Jadi sekarang banyak produk asuransi itu nggak pakai nama unit link, tapi intinya sih sama ya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah tapi kalau asuransi syariah sekarang jarang yang asuransi jiwa saja, biasanya dengan investasi. Kenapa? Karena itu dikelola secara terpisah. Jadi kalau kita bayar setiap bulan untuk premi asuransi syariah, setengahnya itu masuk ke tabaru untuk dana pertanggungan bersama, setengahnya itu biasanya masuk ke investasi murni ya. Jadi tidak terkait antara yang tanggungan bersama tabaru dengan investasinya, itu dipisahkan gitu. Kenapa? Supaya perusahaan asuransinya dapat untung, karena dari yang tabaru itu pengelola tidak boleh ngambil gitu, tidak boleh ambil. Kalau yang konvensional ya digabung, jadi ngambil untung di dua-duanya. Nah kalau yang syariah itu yang tabaru itu nggak boleh ambil untung, tapi beberapa syariah itu boleh, namanya jasa pengelola gitu, biaya pengelolaan gitu. Nah yang dari investasi itu bagi hasil kalau di syariah sistemnya ya, tapi kurang lebih aja sih sebenarnya ya. Tapi yang syariah itu bedanya di situ. Jangan tergiur besarnya uang pertanggungan nih, bukan berarti makin besar makin bagus ya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya kita butuhnya berapa sih nafkah kita, gitu, butuh berapa tahun. Nah itu yang dipikirkan. Nah ini yang paling parah ya, jangan kasihan dengan agen walaupun teman atau saudara, karena yang akan menanggung resikonya adalah kita dan keluarga, ahli waris gitu. Jadi teliti sebelum beli. Biasanya setelah kita beli asuransi itu kita punya waktu untuk membatalkan ya. Jadi setelah beli diteliti lagi, nanti kalau gak cocok ya dibatalin. Nah ini yang penting juga, pelajari reputasi perusahaannya, karena gagal bayar tidak ditanggung. Itu ya, tidak ada yang menanggung kalau asuransi itu gagal bayar. Maksudnya pemerintah itu tidak mengganti gitu, nggak kayak tabungan atau deposito di bank, itu pemerintah sampai batas 2 miliar itu masih bisa diganti, ada namanya lembaga penjamin simpanan. Tapi kalau asuransi nggak ada. Oke, pertimbangkan asuransi lain kalau perlu. Nah yang utama berarti asuransi jiwa. Kalau perlu ada asuransi kesehatan ya, tadi kalau kita sakit jadi nggak bisa cari nafkah, terus ngeluarin uang lebih banyak gitu ya, malah jadi nanti mungkin nambah utang gitu. Dan asuransi kendaraan atau rumah untuk melindungi harta ya, nanti kita udah nyiapin warisan, ternyata kendaraan atau rumahnya hilang atau terbakar ya. Kalau rumah hilang ya jarang ya, kebakaran, kebanjiran, hancur gitu, kena gempa atau apa, nah itu nggak bisa diwariskan dong gitu. Nah ini boleh konvensional atau syariah, terserah, tinggal dibandingkan aja, disesuaikan dengan nilai diri. Nah banyak juga orang yang merasa walaupun asuransi itu syariah, misalkan sudah dibilang asuransi syariah, tapi ya nggak syariah banget gitu ya. Ya itu perbedaan pendapat aja sih menurut saya. Nah saya pernah nanya nih sama yang lebih ahli dalam agama, ini namanya ikhtilaf ya, kenapa yang syariah masih diprotes juga padahal sudah dapat label syariah dari MUI gitu misalnya. Nah dia bilang ini namanya ikhtilaf ya, jadi istilah dalam kajian hukum Islam, berarti perbedaan, perselisihan dan pertengkaran.
disebut juga dengan kata khilafiyah, artinya perbedaan pandangan antara ulama terhadap satu persoalan hukum. Nah, ada yang bilang asuransi itu mau apapun bentuknya itu haram, ya, tidak syar'i. Nah, tapi ada juga yang bilang yang syariah ya syar'i karena sudah dikaji oleh ahli-ahli syariah. Nah, silakan kamu pilih yang sesuai dengan hati, itu yang sesuai dengan keyakinan.